Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Engkau yang memelihara kami sehingga jam dan saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Dan saat ini Bapa, kembali kami rindu untuk mendengar lagi suara firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, urapilah kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sekalipun kami tidak bersama-sama bertatap muka, hanya melalui online, tetapi kami percaya hadirat-Mu menyertai kami masing-masing di tempat kami masing-masing, sehingga setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya terus di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik ibu-ibu, kita mulai buka di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Ya. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Puji Tuhan, firman Tuhan ini saya mau beri judul bersama dengan Tuhan menghadapi setiap persoalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat pembacaan ini, kita melihat bagaimana Daud atau bangsa Israel sedang menghadapi perlawanan atau peperangan musuh bersama dengan bangsa Filistin. Dan apa yang terjadi, bangsa Filistin itu kita tahu di mana mereka memiliki orang yang kuat, yaitu Goliat, ya. Dan cerita ini saya kira kita sudah kenal dari sejak sekolah minggu, karena ini populer sekali ya, terkenal, anak-anak kecil juga yang sekolah minggu itu mengerti tentang cerita ini. Dan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa Daud dengan Goliat, ya, Daud melawan Goliat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana besarnya tubuh daripada Goliat itu, maka mungkin secara manusia Daud juga takut, ya. Dan itu terbukti ketika bangsa Filistin mulai pasukannya mulai kelihatan menghampiri, datang kepada bangsa Israel. Saat itu Saul pun sebagai raja melihat secara kasat mata, mereka melihat bahwa sangat mengerikan, sangat menakutkan, karena begitu banyak pasukan Filistin datang, bahkan di depan itu yang memimpin adalah Goliat. Dari tubuhnya saja, kalau kita baca, kita lihat di pasal ini bahwa Goliat itu
tingginya 6 hasta lewat 1 jengkal. Saya lihat bahwa 6 hasta itu 45,5 cm ya. 1 hasta itu ya. Kalau dihitung-hitung berarti dia bisa sampai 3 meter lebih. Itu baru tingginya. Jadi bayangkan kalau orang normal kita manusia ya sekitar yang paling tinggi 180 ya. Ada yang lebih dari itu, bahkan mungkin ada yang 2 meter. Itu sudah sangat tinggi sekali dan ya jarang ya kita melihat, apalagi kita yang orang Asia ini. Tetapi ini Goliat ini begitu tinggi dan besar ya, sehingga bangsa Israel pun melihatnya takut. Bahkan mereka sampai hampir lari. Bahkan Saul pun merasa takut. Kalau kita perhatikan juga bahwa ya Goliat itu memakai baju yang dari besi. Ya. Jadi bahkan kepalanya aja itu tembaga, bawa tombak. Ya. Bahkan dikatakan tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Ya, 600 sikal, 1 sikal itu 11,5 gram. Jadi bayangkan berapa kilo itu beratnya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Goliat itu sangat besar ya, dan sangat kuat secara kasat mata. Dan saat itu sebenarnya posisi Daud itu tidak ada di barisan pasukan itu. Sebab Daud ada di rumah sedang mengembalakan domba. Tetapi ketika ayahnya memanggil dia, karena ketiga kakaknya itu ikut di dalam pasukan itu. Maksudnya ayahnya mengirim Daud untuk bertemu dengan kakaknya untuk membawa makanan, ya. Dan dia meninggalkan 2-3 ekor dombanya itu diberikan kepada orang lain untuk menjaganya. Dan saat itu kakak-kakaknya juga marah ya sama Daud, karena kenapa kamu tinggalkan itu. Tetapi begitulah rencana Allah itu luar biasa ya. Dia mengirimkan Daud ke tempat di mana pasukan bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul itu sedang menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, di sini kita melihat ya bagaimana bangsa Filistin itu datang dengan kekuatan yang luar biasa secara fisik. Tetapi di ayat 45 ini kita belajar bagaimana Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pengalaman Daud di dalam mengembalakan domba, di sana dia pernah ya melawan beruang, bahkan juga singa, ya, binatang-binatang yang buas itu dia kalahkan, sehingga dia tidak merasa takut, sebab dia percaya bahwa bukan dengan kekuatannya dia untuk melawan sesuatu yang besar, ya. Sesuatu yang mungkin susah untuk dikalahkan. Tetapi Daud di sini dia berkata dia datang dengan nama Tuhan. Sehingga ketika dia melihat Goliat dan pasukannya orang Filistin itu, satu hal yang
yang Daud tanamkan di dalam hatinya, yaitu bahwa dia mungkin kecil, mungkin tidak berarti. Orang-orang yang melihat dia pasti mereka bilang, wah ini orang akan mau mati konyol untuk melawan Goliat. Tetapi dia punya keyakinan bahwa dia datang bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia datang bukan dengan kemampuannya dia sendiri, tetapi dia datang dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya bahwa dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan kekuatan Allah. Nama Allah yang besar itu. Nama Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan ajaib. Ya. Dan inilah yang menjadi kekuatan iman daripada Daud. Sekalipun dia sebagai manusia, ya mungkin orangnya kecil, nggak diperhitungkan, tetapi dia datang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, ini adalah satu gambaran di dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimana kehidupan kita hari lepas hari tidak terlepas dari tantangan, peperangan, masalah, persoalan. Tetapi dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab sebagai manusia kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang memiliki nama di atas segala nama. Nama Yesus itu adalah nama yang besar. Nama yang kuat. Nama yang berkuasa. Nama yang dapat mengalahkan segala apapun. Di dalam Filipi 2 ayat 10, di dalam nama Yesus Kristus segala apapun bertekuk lutut. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita tidak memandang kepada persoalan itu, tetapi kita melihat bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menghadapi persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itulah yang akan memampukan kita melawan segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sekalipun ya kalau persoalan itu mungkin besar, masalah itu besar yang rasanya kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi di sini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya bahwa Daud ini tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia datang dengan nama Tuhan. Nama yang berkuasa itu yang sanggup mengalahkan Goliat yang besar itu. Artinya kita pun sebesar apapun persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, kita tidak datang dengan kekuatan kita. Tapi kita mau datang dengan nama Tuhan yang besar itu. Nama yang berkuasa itu. Nama yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita, ya. Sebab kekuatan manusia, kekuatan kita itu terbatas. Sekalipun mungkin kita punya segala-galanya, mungkin kita punya keluarga yang kaya, keluarga yang hebat, keluarga mungkin ya memiliki jabatan atau secara finansial kuat, secara kedudukan kuat, yang mungkin bisa mengalahkan masalah atau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Tetapi di sini Daud yang kecil itu, dia mampu untuk menjatuhkan Goliat. Sebab dia datang dengan nama Tuhan.
dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, menjadi berkat bagi saudara dan saya ketika kita menghadapi persoalan yang besar, apapun itu yang datang di dalam kehidupan ini, biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang besar itu, yang hidup itu, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita yang dapat menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Jadi pertolongan kita ternyata hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Sekalipun ya zaman sekarang, zaman now, teknologi itu luar biasa ya, begitu maju. Tetapi di atas segalanya itu ada Tuhan yang lebih besar. Dan biarlah itu yang menjadi andalan kita. Di dalam Mazmur 124. Mazmur 124. Ayatnya yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi jelas bahwa Daud ini benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Jadi nama Tuhan yang besar itu, nama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup itu, yang harus menjadi kekuatan. Bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang memberikan pertolongan saat-saat kita tidak berdaya. Saat-saat mungkin kita tidak punya jalan keluar. Di dalam persoalan kehidupan saudara dan saya, mungkin juga itu karena sakit penyakit, karena keuangan, karena pekerjaan, karena bisnis, karena keluarga, anak-anak, atau apapun itu. Kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Lari saja kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Bukan saja dia menyelamatkan jiwa kita, tetapi dia juga menyelamatkan kita. Memberikan pertolongan hari lepas hari di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Di dalam Amsal 18 kita lihat. Dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, kalau kita lihat menara berarti dia tinggi, besar, ya. Mungkin untuk menaiki atau memanjat menara itu diperlukan tenaga yang luar biasa, ya, kekuatan yang luar biasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita yang sudah menjadi milik Tuhan, tidak ada lain, kita sudah dibenarkan oleh kasih Kristus. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang suci di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saya percaya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan katakan kalau kita selalu berpaut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan lari kepada Tuhan, tidak kepada dunia, maka di sini kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang yang benar adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang taat kepada firman.
Maka sebesar apapun masalah saudara dan saya, setinggi apapun masalah saudara dan saya, maka lebih tinggi kekuatan Allah, lebih tinggi kuasa Allah, dan lebih besar dari segala apapun. Sebab kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Artinya bahwa ketika kita berseru dan berlari kepada Tuhan, maka kita menjadi selamat. Ada jalan keluar, ada pertolongan yang datang dari Tuhan, ada pembelaan yang datang dari Tuhan, jika hidup kita benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Kisah 2 ayat 21 pun dikatakan, barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara, barang siapa, kita baca saja di dalam Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi bangsa Israel diperingatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Seringkali kan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga seringkali kita gagal menghadap mungkin mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan apa yang kita miliki. Seringkali kita gagal. Kita mungkin seringkali bilang, saya bisa, saya mampu, saya punya ini, saya punya segala-galanya, saya punya networking atau punya komunitas atau punya orang-orang yang hebat-hebat yang pasti bisa menolong saya. Tetapi di sini dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya hanya Tuhan yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita. Sebagaimana Daud, ya, dia hanya datang dalam nama Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan iman percaya kita untuk terus sebagai anak-anak Tuhan yang terus kita mengandalkan kepada Tuhan. Di dalam Sefanya 3 ayat yang kedua, jadi nama Tuhan itu adalah nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun juga. Di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17. Ya, Sefanya hanya 3 pasal. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di antaramu. Tuhan ada di antara setiap persoalan kita. Tuhan ada di antara keluarga kita, pekerjaan kita, di dalam persoalan kita. Dia ada di tengah-tengah itu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, pahlawan itu adalah orang yang berperang dan menang. Orang yang berani, orang yang kuat, ya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang. Ketika kita ada persoalan, kita hanya bisa lari kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang dia ada di situ.
Dia ada di antara doa-doa kita. Dia ada di antara seruan-seruan kita. Seruan doa-doa kita, dia ada di sana. Bahkan dikatakan, dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya. Jadi Allah itu ada di antara orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan dikatakan dia ada selalu dengan kasih. Dengan kasih-Nya dia menerima keberadaan saudara dan saya. Di dalam penderitaan, di dalam persoalan, dia ada di antara kita. Artinya Tuhan itu tahu. Ya. Sebab itu ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan senang. Jangan datang kepada yang lain, saudara. Sebab yang memberikan jawaban itu hanya Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Sebagaimana Goliat yang merasa dia kuat, hebat. Baju-bajunya aja dengan besi-besi yang kuat. Dengan tombak yang beratnya saja berkilo-kilo. Tetapi dia kalah dengan nama Tuhan. Ya, Daud kalahkan dia dengan hanya pakai batu kecil ketepel ya. Sampai di jidatnya. Jadi cara Tuhan itu luar biasa. Dan biarlah kita juga melihat di sini bahwa Tuhan Allah kita itu selalu ada di antara kita. Dan ini yang menjadi berkat bagi saudara dan saya, ya, untuk kita terus memandang kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-4 sampai 5. Kita buka di sana. 2 Korintus 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Jadi Allah Roh Kudus itulah yang selalu memampukan kita untuk kita menghadapi setiap persoalan. Sebagaimana Rasul Paulus menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus, ya. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita mengandalkan diri kita. Di sini dikatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Artinya di sini benar dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dengan kekuatan kita sebagai manusia, sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi kita harus yakin kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membela kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-11, Kolose 1 ayatnya yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kembali lagi,
Biarlah kita mau mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepadanya, sehingga di sini dikatakan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ada kesabaran yang dituntut oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan. Ada ketekunan, ya, harus bertekun, harus sabar. Kalau persoalan belum dijawab, ya kita harus sabar. Kita harus bertekun di dalam Tuhan dan terus berdoa, terus berharap hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Dan ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Bapa kita di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menghadapi persoalan. Sebab segala persoalan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Pasti ada jalan keluar. Sebagaimana saya katakan, kita manusia memang terbatas, tetapi Tuhan yang Maha tahu bahwa keterbatasan kita itu manakala kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita lanjut lagi di dalam 2 Korintus 9 ayatnya ke-12b. Ya, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, ini kita berbicara tentang bagaimana memberi dengan sukacita. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diberkati, bahwa berkat yang kita punya itu juga bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi bagaimana juga kita dapat berbagi kepada orang lain. Dan ketika kita berbagi, ketika kita memberi pun harus penuh dengan sukacita atau dengan ikhlas, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya kita harus bersyukur. Artinya, di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, maka tidak mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi kita kembalikan kepada Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan saat-saat dalam ujian dan pencobaan, yang kita harus lakukan adalah mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala perkara. Ya. Sekalipun itu susah, sekalipun itu sulit, tetapi kalau kita lari kepada Tuhan, maka nama Tuhan yang berkuasa itulah yang menyelesaikan, yang menolong, yang memberkati di dalam setiap persoalan kita. Mungkin tidak instan, mungkin kita harus bergumul, mungkin kita harus berdoa dengan segenap hati dan jiwa, berseru dengan sungguh-sungguh, ya. Bisa jawaban doa bisa langsung dijawab, bisa yang mungkin kita harus menunggu. Kita tidak tahu seberapa lama kita harus menunggu, tetapi yang jelas di sini dikatakan biarlah kita tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita tidak marah kepada Tuhan. Ya, kalau ada masalah, kita nggak marah kepada Tuhan, tetapi kita harus bersyukur. Sebab di dalam bersyukur itu artinya kita menerima apa yang terjadi. Dan kita datang kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang dapat membela dan menolong kita. Bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, di sini dikatakan di Roma 8 ayat 31.
Roma 8 ayatnya yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi apapun yang terjadi, saudara, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Artinya kita mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua ibu-ibu ya yang sering, yang setia, saya percaya kita semua setia beribadah, setia berdoa. Kalau masih ada persoalan, berarti kita harus ditambah setia dan mengoreksi diri kita untuk semakin hidup di dalam kebenaran Allah. Maka kita percaya jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah miliknya. Kita adalah ketebusan yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Puji Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak takut. Ya. Ketakutan itu bisa terjadi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat menakutkan, sebagaimana tadi ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul sendiri takut ya, sangat ketakutan. Kalau kita pelajari, Saul pun sebagai raja sangat ketakutan. Bahkan pasukan-pasukannya ketika melihat Goliat mau lari mereka. Mereka takut ya, dengan besarnya badannya, dengan apa yang dia pakai, dengan apa yang dia miliki. Itu menggambarkan bagaimana kalau kita melihat lawan kita yang hebat, mungkin dengan kekuatan finansial yang kuat, dengan kekuatan namanya, mungkin ya pengaruhnya yang besar. Sangat takut, sangat mengerikan. Itu bisa terjadi dan itu hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, biarlah ketakutan itu tidak terus-menerus. Dan kita mau datang terus kepada Tuhan untuk mengusir segala ketakutan itu. Sehingga di dalam Yesaya 41, saya kira ini ayat yang juga yang sudah sangat terkenal ya, yang memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Maka di sini dikatakan ayatnya yang ke-10, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi biarlah kita serahkan saja persoalan ini di dalam tangan Tuhan. Karena di sini dikatakan Tuhan yang menyertai. Yang Tuhan hanya minta jangan bimbang. Ya. Jangan bimbang, jangan takut. Dan biarlah kita kuatkan iman kita. Oh ya, ada Tuhan. Ketika ada ketakutan itu datang, kita mulai datang kepada Tuhan dan kita perkatakan firman Tuhan ini. Jangan takut. Kalau perlu pegang, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai. Tuhan menyertai saya. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini satu pernyataan ya, yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, kalau tangan kanan Allah sendiri yang memegang kita, kita digandeng aja dengan suami ya, atau dengan anak, rasanya kita kuat, senang,
Apalagi kalau tangan Tuhan yang memegang kita. Siapa yang mau berani? Sebab Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dia memiliki nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Yang kedua, jadi menghadapi persoalan, jangan takut karena kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, menghadapi persoalan itu tetap tenang. Memang gak mudah, saudara. Ya, mungkin bisa aja, aduh gimana ya, mesti mau bayar utang ini gimana ya. Tetapi ya datang saja kepada Tuhan. Apalagi mungkin kalau sudah dikejar-kejar harus membayar, pasti tidak tenang. Tetapi harus kita minta ketenangan daripada Tuhan, supaya kita dapat menyelesaikan segalanya bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita datang dengan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Ya. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi memang ketenangan itu perlu untuk kita dapat menguasai diri kita, sehingga supaya yang paling penting dapat berdoa. Sebab di dalam doa itu kita dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Kita dapat menyampaikan segala keluh kesah, segala persoalan di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam doa yang sungguh-sungguh kita menikmati hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Allah, di situ Dia ada mendengar segala seru doa kita. Dan yang paling penting ya harus tenang supaya dapat berdoa. Kalau nggak tenang nggak bisa berdoa ya saudara. Di dalam menghadapi persoalan yang paling penting memang harus minta ketenangan. Karena iblis itu bekerja terus untuk membuat manusia itu tidak tenang. Tetapi kita harus lawan. Kekuatan kita adalah kekuatan daripada Tuhan. Kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar, yang dapat mengalahkan segala apapun yang terjadi di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi menghadapi persoalan kita tetap tenang dan terus berdoa, datang kepada Tuhan, maka Dia yang akan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, ya bersyukur. Tadi dikatakan juga ya, bagaimana Paulus pun mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus untuk bersyukur. Di dalam Efesus 5 ayat 20. Ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan, jadi ucaplah syukur. Jadi memang harus bersyukur. Ya, bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Berbicara segala sesuatu artinya dalam suka, dalam duka, dalam senang, dalam keadaan susah, kita harus bersyukur. Sebab di sini dikatakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kita percaya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga, apapun yang terjadi, bahwa rencana Allah itu pasti indah.
Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan iman, percaya saudara dan saya untuk terus bersyukur di dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, yang terakhir juga, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau dulunya mungkin ya namanya manusia, kalau punya segalanya, kalau punya apapun yang dimiliki ya dibandingkan dengan orang lain, bisa ada kesombongan. Tetapi di sini Tuhan katakan tidak ada jalan lain, kita harus merendahkan diri. Untuk menghadapi setiap persoalan, biarlah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan sesama kita. Itu menjadi pelajaran ya, untuk kita merendahkan diri, menghormati sesama kita, menghormati Tuhan terlebih dulu, menghormati sesama kita, dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa di dalam segala sesuatu. Bahkan juga biarlah kita menjadi tenang. Tidak perlu takut, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Nama Tuhan itulah nama yang besar, nama yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Sebab Dia adalah nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan di dalam setiap persoalan kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan saat-saat kita menghadapi persoalan. Kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan, jika kita berharap dan mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oh haleluya. Baik, kita mau, sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau besar ya Bapa. Oh, kami bangga di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu saat ini. Kami boleh mendengar lagi firman-Mu, di mana Engkau mengajar kepada kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di antara kami. Engkau selalu ada bersama-sama kami di dalam setiap persoalan hidup kami. Apapun yang datang di dalam kehidupan ini ya Bapa, biarlah kami selalu berharap hanya kepada Engkau. Dan kami tidak lari kepada siapa-siapa Tuhan. Tetapi hanya Engkau-lah yang memberikan kami jalan keluar. Sebab itu Tuhan Yesus, ampuni kami jika di waktu-waktu yang lalu kami mengandalkan kekuatan kami, sehingga Tuhan Yesus seringkali kami tidak mendapatkan jalan keluar. Tetapi saat ini firman-Mu sudah datang kepada kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap persoalan hidup kami. Maka Engkau-lah yang memberikan kemenangan demi kemenangan, sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang senantiasa mengasihi orang-orang yang berharap kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus ini menjadi iman percaya kami, bahwa Engkau-lah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di antara setiap persoalan hidup kami, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang datang bagi kami pada saat ini Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus setiap telinga yang mendengar boleh diberkati oleh Engkau. Dan biarlah kami boleh Tuhan memiliki iman yang sungguh untuk kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Buat Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua rohani kami. Biarlah kesehatan yang baik Engkau senantiasa berikan Tuhan di dalam mengembalakan kami domba-dombamu. Tuhan, Engkau memberkati, sukacita Allah menyertai Bapak Ibu Gembala kami. Sehingga Tuhan Yesus, berkat-Mu turun senantiasa bagi mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bersama anak cucu mantu Tuhan Yesus, berkat-Mu turun kepada mereka juga. Sebagaimana Engkau melihat mereka pun melayani Engkau, dan Engkau yang memberkati mereka. Bahkan kami sidang jemaat-Mu di Polonia, Engkau berkati Bapa. Bahkan juga Engkau mengetahui setiap persoalan-persoalan hidup anak-anak-Mu. Tetapi kami bersyukur buat firman-Mu yang indah untuk memberikan kami kekuatan. Untuk kami terus berharap hanya kepada Engkau. Dan untuk kami terus hidup benar di dalam Engkau. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh melihat berkat Allah tercurah bagi kami semua. Dan juga Tuhan, jika ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan yang di dalam berbagai persoalan, Tuhan buka jalan dan menolong serta memberkatinya. Terima kasih Bapa, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, di ladang-ladang pelayanan mereka Tuhan, mari juga Engkau memberkati, supaya Tuhan Yesus ada banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga bangsa dan negara kami berkati, bahkan pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai tingkat bawah, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan keadaan yang terjadi, kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus apa yang terjadi dengan balas sampar bagi negara ini, bahkan negara-negara yang lain. Biarlah kuasa Tuhan yang menghalaunya, sehingga semakin hari semakin habis, sehingga Tuhan Yesus kami semua boleh bekerja kembali dengan baik, beribadah lagi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan Tuhan bebas memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berkati juga ekonomi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan dengarlah doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore.